Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpahan nikmatnya begitu banyak, tak terhitung jumlahnya. Salah satu di antara sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah kesehatan yang menjadikan kita kuat, mampu untuk terus meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beramal, memperbanyak bekal perjalanan menuju akhirat. Maka siapa yang banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan tambahan nikmatnya. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian merahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di majlis yang mulia, majlis malam Jumat pada maghrib, ya, malam Jumat yang insyaallah mendatangkan keberkahan atas izin Allah. Kita bertemu kembali di pekan kedua yang seperti biasa kita membahas masalah fikih yang kita ambil dari Umdatul Ahkam. Pada malam hari ini kita masuk pada bab wujubi, ya, tumakninati fi ruku'i was sujud. Wajibnya tumakninah dalam ruku dan sujud. Yang sebetulnya hadis yang mirip dengan ini sudah kita bahas di bab sebelumnya, dan ini adalah bagian dari perinciannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fatakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, faraja'a fasalla kama salla, thumma jaa fasallam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli salasan, faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghayruhu fa'allimni. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid dan mengerjakan sholat. Lalu ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada beliau. Maka beliau menjawab salam dan bersabda, kembalilah dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Jadi ada orangnya sholat, kemudian melihat Nabi, kemudian mengucapkan salam, tapi diminta kembali oleh Rasul mengulangi salatnya. Laki-laki itu pun kembali dan mengerjakan salat sebagaimana ia kerjakan sebelumnya. Lalu ia mendatangi Nabi. Beliau bersabda, kembalilah dan salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat. Jadi hal ini diulang 3 kali jamaah sekalian. Beliau mengulangi ucapan tersebut 3 kali, maka laki-laki tersebut berkata, demi Allah yang telah mengutusmu
dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa mengerjakan yang lebih baik darinya, maka ajarilah aku. Jadi perasaan ini benar. Jadi orang tersebut perasaannya sholatnya sudah bagus, ketika dikritik, diminta mengulangi sholatnya oleh Rasulullah, maka pemuda tersebut tidak ngeyel, ya. Maka beliau, sungguh aku tidak bisa mengerjakan yang lebih baik darinya, maka ajari aku. Kemudian bersabda beliau, jika engkau telah berdiri hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah apa yang mudah bagimu di Al-Quran, lalu rukuklah hingga engkau tumakninah, yakni tenang dalam ruku', lalu bangunlah dari ruku' hingga engkau berdiri tegak, lalu sujudlah hingga engkau tumakninah, tenang, yakni dalam sujud, lalu bangunlah dari sujud hingga engkau duduk dengan tumakninah, yakni tenang, lalu sujudlah engkau hingga engkau, lalu sujud hingga engkau tumakninah, tenang dalam sujud, kemudian lakukan seperti itu dalam setiap salat. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian merahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya hadis ini dikenal dengan hadis tentang al-musyi fi salat, orang yang jelek salatnya. Jadi hadis ini dikenal dengan hadis musyi fi salat, orang yang jelek dalam salatnya. Di dalamnya bersih tentang rukun-rukun dalam salat, dan di situ juga penjelasan tentang orang yang gugur salatnya. Di antara yang termasuk rukun dalam salat, pertama takbiratul ihram. Makanya ketika ada orang terlambat, misalnya 1 rakaat, untuk memulainya adalah ketika dia mendapati imam sujud, dia harus tetap mulai dengan takbiratul ihram, ya, jangan langsung ikut sujud atau rukuk, takbiratul ihram dulu, ya. Kemudian di antara rukun berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, ya, dan surat-surat yang lain bagian dari sunnah. Makanya di sini menjadi perhatian penting kita ketika membaca Al-Fatihah harus bagus. Kita berusaha untuk mempelajari cara yang benar dalam baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah bagian dari rukun dalam salat. Makanya saya di pondok memang salah satu mapel yang diajarkan adalah tahsin, selalu merutinkan untuk mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah, karena bagian dari rukun salat. Apalagi bagi laki-laki yang nanti calon imam, harus bagus Al-Fatihahnya, karena kalau jelek Al-Fatihahnya berarti berkurang juga nilai sholatnya. Maka kalau di situ ada majlis tahsin, ikuti, ya, apalagi untuk dirinya sendiri secara pribadi. Cuman kadang majlis yang kurang diminati adalah tahsin. Ya, majlis yang kurang diminati adalah tahsin. Di antaranya adalah takut dites, malu udah tua kok salah. Tidak demikian. Jadi kalau ada majlis tahsin yang di situ ada pelajaran memperbagus bacaan Al-Quran, kita ikuti. Salah satunya untuk memperbagus bacaan Al-Fatihah karena rukun dalam salat. Kemudian rukuk dan tumakninah padanya. Ya, jadi sebentar lagi Ramadan, ya siap-siap kita akan lihat berita orang salat tarawihnya kenceng, cepat, ya itu tidak sah. Karena tumakninah bagian dari rukun. Ya, kita pun demikian. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa istirahat beliau adalah sholat. Ya, kita jadikan sholat kita tumakninah, ya, dalam setiap gerakannya. Pertama adalah ruku, dan di dalamnya tumakninah, sempurna rukunya, ya, seolah-olah di dalam riwayat lain ketika kita ruku, di atas kita ada seember air, ya. Jadi kita tidak akan bangkit dari ruku sampai airnya tenang. Ini bukan plek, ya, kita nyari ember kita ngetes seberapa lama. Ini hanya ibarat saja, artinya bahwa
kita jangan beranjak atau bangun dari ruku sebelum rukunya sempurna. Kan kata begitu, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Baca subhanallahil azim aja belum selesai gitu. Ya, jadi cepat sekali. Secepat-cepatnya kita membaca subhanallahil azim sempurna. Ya, dan subhanallahil azim. Jadi kita harus belajar tertib. Dalam urusan dunia kita bisa detail, ya, teliti, maksimal, jangan sampai ada kesalahan. Demikian harusnya untuk sholat kita belajar betul-betul, ya, memenuhi rukun dan syaratnya. Yang keempat, iktidal. Bangun dari itu juga pastikan kita sudah sempurna berdirinya, ya, baru kita menuju ke sujud. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, atau tambahan yang lainnya. Kalau sudah sempurna berdirinya, baru kita menuju sujud. Jadi sudah tegak, baru ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi belum sempurna. Pastikan i'tidalnya sempurna berdiri, tegak punggungnya. Kemudian juga sujud. Dan di dalam sujud harus tumaknina. Saya nggak kebayang, ya, saya tidak kebayang kalau ada imam yang cepat, di situ ada sesepuh, ya, ada sudah simbah-mbah kakung putri, sudah badannya boyoknya, kalau diajak ngebut kasihan. Ya, makanya kalau sholatnya benar bagus, tidak menjadi beban, ya, orang sakit misalnya atau yang sudah sepuh, ya, tidak kalang kabut. Kemudian juga yang menuntut tumaknina, duduk di antara dua sujud, juga pastikan tegak. Kemudian juga tasyahud akhir, juga menuntut di dalamnya tumaknina, bacaannya jangan ngebut, ya, mau kemana gitu. Dan berikutnya adalah salat atas Nabi setelah tasyahud akhir. Adapun salat di tasyahud pertama sunnah. Dan yang terakhir salam. Secara umum jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan lain bahwa tumaknina adalah tenang, sabar, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatnya tidak terburu-buru, tidak seperti burung mematuk istilahnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di sini. Ketika Rasulullah SAW melihat seorang yang sholatnya belum tumaknina, diminta untuk mengulangi. Kita pun juga mengajarkan anak-anak kita kalau sholatnya ngebut, ya, diperhatikan, nanti jadi kebiasaan. Jadi dikiranya nanti hal yang biasa ketika tidak diingatkan. Karena memang ketika masih anak-anak perlu contoh, perlu banyak diingatkan, ya. Kemudian berikutnya al-qiraati fis salat, bacaan Al-Quran dalam salat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Faedah pertama bahwasannya membaca Fatihah wajib, ya, dibaca di setiap rakaat, tidak boleh lupa, ya. Maka di sini menunjukkan tidak boleh meninggalkan surat Al-Fatihah. Kemudian kewajiban membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat adalah bagi imam sholat dan munfarid. Perbedaannya bagi makmum. Bagi mazhab Syafi'i, ya, makmum tetap membaca, ya. Di sini jelaskan, ya, ini dia. Jadi mazhab Syafi'i di sini makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ada mazhab Maliki, Hambali, ya, ketika sholat yang jahar seperti maghrib, isya, subuh, maka
makmumnya cukup mendengarkan. Itu mazhab Maliki dan Hambali. Tapi yang jelas jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan bahwa surat Al-Fatihah rukun dalam salat. Kemudian hadis berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atain al-ulayain minas salati dhuhri bi fatihatil kitab wa suratain yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitab wa suratain yutawwilu fil ula yuqassiru fil thaniyah wa kana yutawwilu fil rak'atil ula fi salati ya subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah dan dua surat lainnya dalam dua rakaat pertama salat zuhur, dan beliau memanjangkan pada rakaat pertama. Jadi bagi imam di antara sunnahnya adalah di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua bacaan surat selain Al-Fatihahnya. Beliau memanjangkan bacaan pada salat pertama dan memendekkan bacaan dalam salat dalam rakaat kedua, dan terkadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Di dalam salat asar beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua salat yang lainnya. Inilah bedanya Rasulullah, terkadang memperdengarkan dalam rangka memberi contoh. Beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua surat yang lainnya beliau memanjangkan bacaan dalam rakaat pertama dan memendekkan bacaan dalam rakaat kedua. Dan beliau memanjangkan bacaan dalam rakaat pertama salat subuh dan memendekkan bacaan salat rakaat kedua. Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah SAW ketika maghrib dan isya bacaannya adalah At-Tini dan Al-Kafirun. Ya. Adapun salat subuh, ya, khususnya Jumat itu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Tapi yang sering adalah Al-A'la di salat subuh. Artinya secara umum bahwa bagi imam yang siap atau kita ketika salat sendiri, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua bacaan suratnya. Pada kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan baca surat yang lain pada dua rakaat pertama salat zuhur dan asar. Adapun rakaat ketiga dan keempat maka cukup membaca Al-Fatihah. Kemudian faedah berikutnya, bacaan pada salat asar dan zuhur itu sir, pelan, tetapi ya ketika ada maksud tertentu boleh memperdengarkan, membacakan sebagian ayat pada salat bacaan sir atau pelan sebagaimana Rasulullah. Mungkin ketika kita jadi guru TK, misalnya guru SD, yang memberi contoh pada anak didiknya agar tahu bacaan yang dibaca. Ya, biasanya namanya anak-anak kan kadang lupa. Ya. Jadi boleh salat yang harusnya disirkan atau pelan sesekali dikeraskan dalam rangka mendidik. Ini dipraktikkan oleh guru-guru misalnya di sekolah atau pesantren. Tapi bukan menjadi kebiasaan nanti dikira oh ternyata guru saya ngajari kena zuhur kenceng bacaannya. Tidak, ada maksud tertentu. Faedah berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan lebih memanjangkan rakaat pertama dan rakaat kedua pada salat zuhur, asar dan subuh. Adapun maghrib ya berbeda karena waktunya pendek. Ya, makanya jangan maghrib bacaannya Al-Baqarah selesai langsung isya nanti. Jadi memang maghrib itu cepat, makanya Rasulullah pun demikian bacanya pendek-pendek untuk sholat maghrib. Adapun untuk sholat isya apalagi subuh ya, bacanya panjang. Jadi di sini disyariatkan membaca panjang rakaat pertama dan rakaat kedua pada sholat zuhur, asar dan subuh. Hadis berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Ya. Bahwasannya
dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau membaca surat At-Tur dalam surat Maghrib. Ya, kita paling banter ya panjang-panjangnya Ad-Duha ya. At-Tur lumayan ya bagi kita ya. Apa faedah dari hadis ini? Jamaah sekalian rahmati Allah, sebab ini surat Maghrib disyariatkan terkadang membaca surat panjang pada surat Maghrib, terkadang. Itu kaidahnya begitu. Hadis berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anil Barra'i bin Azib radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fasallal isya al-akhirah faqara fi ihdar rak'ataini wat-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW dalam satu safar atau perjalanan beliau melaksanakan salat isya dan dalam satu rakaatnya beliau membaca wattini wazaitun. Ya, sungguh saya tidak pernah mendengar suara dan bacaan yang lebih bagus dari beliau. Ya, apa faedah dari hadis ini? Bahwasannya disyariatkan meringankan bacaan dalam salat ya ketika safar misalnya ya, apalagi kita naik bis yang kita ditentukan waktunya ya, jangan sampai nanti kita jadi bahan omongan orang yang lain sudah pada di bus, kita masih sholat ternyata sholatnya bacanya panjang ya, nanti rame jadi kalau kita safar dan kita pakai angkutan misalnya bis ya, kita lihat kondisi ya, ketika sholat pertama jelas ya diqashar, yang kedua cari surat yang pendek, jangan malah Al-Baqarah atau Al-Maidah atau yang panjang-panjang, jangan, diringan sebagaimana Rasulullah SAW ketika safar bacanya wattini yang ringan ya, padahal ini nanti ada waktu untuk makan, belum ke kamar mandi, habis waktunya, sementara bis itu kadang dibatasi, nanti malah rame ya. Pada kedua, jangan merahmati Allah SWT disyariatkan memperbagus suara dan bacaan dalam baca Al-Quran. Memperbagus di sini bukan memperindah ya. Yang dimaksud memperbagus ini adalah terpenuhinya hak-hak bacaan hurufnya, salah satunya juga makhrajnya. Kadang ada, saya sendiri pernah nyimak ya, suara secara fitrah dia suaranya memang bagus, dia diliuk-liukan, tapi banyak sekali hukum-hukum yang ditabrak jamaah sekalian, malah nggak enak dengarnya bagi saya guru taksin ya. Mungkin orang lain dengar bagus karena dia suaranya memang bagus gitu, jadi suaranya memang indah, tapi secara hukum makhrajnya tidak kena, panjang pendeknya ditabrak ya, nggak maksud. Yang di sini adalah betul suaranya itu ya, dia memiliki suara yang dia mampu kemudian terpenuhi hak-hak makhrajnya, hukum tajwidnya ya. Kan sekalipun dia tidak punya nada yang bagus, standar Indonesia gitu, tapi makhrajnya bagus, enak didengar ya, tidak seperti Syekh Hani Rifai ya dan sebagainya, tapi standar yang kita semua sama insya Allah ya, standar bacaan yang sama khas orang Indonesia ya. Tapi makhrajnya bagus, itu enak didengar karena terpenuhi hukum-hukum dalam baca Al-Qur'annya.